Oke, baik kita mulai perkuliahannya ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, untuk pertemuan pekan ini, kemarin terakhir dengan Bu Gayatri ya, dari teman-teman. Pak Priza ya, kelas A ya. Pak Priza atau Bu Iya, Gayatri? Bapak, benar. Bapak Priza. Baik, untuk yang Pak Priza, baik. Untuk materinya, untuk klaster belum ya, klaster analisis ya. Iya, belum, Bapak. Baik. Kalian juga mungkin sebelum kita mulai, saya mungkin memberitahukan ya teman-teman ya. eh, untuk pertemuan pekan ke-8 itu kan bertepatan dengan hari raya. Nah, berarti kan ini nanti mundur ya, mundur ke apa itu namanya di tanggal selanjutnya. Kalau nggak salah itu kan hari rayanya kan tanggal 10 ya kalau nggak ada perubahan ya. Kita kebetulan tanggal 11. Nah, mungkin nanti pertemuan ke-8 nggak usah cari jadwal pengganti. Nanti misalkan kurang nanti di akhir aja. Kalau misalkan kurang pertemuannya kita tambahkan di akhir semester. Jadi nggak perlu cari jadwal pengganti di bulan anu ya, di bulan Syawal hari rayanya itu nggak usah. Cuman nanti ketika di tanggal 18, 18, 18 April setelah libur panjang itu kita offline ya. Jadi teman-teman saya harus sudah hadir di Jember. Karena kan liburnya udah lumayan panjang tuh. Teman-teman kan sekarang ada beberapa yang sudah pulang. Nah, jadi harapan saya tanggal, terus bukan tanggal 11 loh ya. Tanggal 18 karena tanggal 16 itu sudah mulai habis cuti bersamanya. Nanti tanggal 18 saya harap teman-teman bisa hadir di Jember begitu. Intinya yang di Jember kita nanti kuliahnya offline. Oke, untuk materi pekan ini itu kita membahas tentang cluster analisis begitu. Sebelumnya teman-teman kalau saya nggak salah sudah belajar dua metode kalau nggak salah. Biasanya dua metode itu adalah decision tree dengan Bayesian classifier, yaitu diklasifikasi. Nah, sekarang masuk salah satu metode dari clustering atau cluster analysis atau pengelompokan. Konseptualnya, tanya apa beda utamanya antara clustering dengan klasifikasi, di mana atau padahal dua-duanya sepertinya rasanya gitu ya, rasa rasa klasifikasi dan rasa clustering itu dua-duanya sama-sama nanti ujung-ujungnya mengelompokkan. Karena yang satu mencari kelas, gitu ya, mencari kelas ini kemungkinan besar kan nanti kalau ketemu kelasnya berarti kan berkelompok. Bahkan di metode KNN, Nearest Neighbor juga konseptualnya adalah eh, penentuan kelas kelas dari sebuah data itu berdasarkan banyaknya kelompok yang terbentuk, begitu di metode KNN. Tapi nanti itu di pertemuan terakhir. Nah, di clustering tujuannya mencari kelompok, begitu. Nah, apa bedanya kira-kira, gitu ya? Apa yang beda sih? Kenapa kok ada klasifikasi? Kenapa ada clustering? Padahal konseptualnya dari kedua metode itu hampir sama. Nah, jawabannya teman-teman dan mohon ini diingat ya, karena saya beberapa kali tanda kutip ya, bukan hal yang negatif. Dalam konseptual posisi yang positif bahwa saya sudah mulai meracuni bahwa teman-teman SI tidak selalu harus berkaitan dengan pengukuran. Kenapa? Karena kalau selalu dengan pengukuran, nanti lama-lama habis judulnya. Bukan habis sebenarnya sih, karena nggak akan habis judul itu. Tapi itu hanya hanya ini hanya apa namanya guyonan saja, bukan habis. Tapi kecenderungannya yang jelas itu nanti pembahasnya atau pembimbingnya kecenderungannya akan mengalami kebosanan karena akan menemukan hal yang sama. Dan dari sisi itu, oke, maka kenapa sih kalau dosennya kok harus bosan gitu ya? Oke, misalnya bukan masalah bosanan, tapi dari sisi penyebaran. Kan teman-teman pernah dengar namanya profil lulusan gitu ya, profil lulusan dari program studi. Nah, kalau terlalu cenderung pada satu topik saja, nanti yang lainnya dari profil lulusannya nggak terpenuhi. Salah satunya data analis. Teman-teman di profil lulusan SI itu ada data analis gitu. Nah, saya dari kutip itu mulai meracuni, mohon maaf ya, bukan yang negatif ya, meracuni untuk mengambil topik data mining. Dan kalau misalkan teman-teman pernah dengar eh,
ada codingannya. Sebenarnya codingannya enggak sih. Kalau teman-teman sudah praktikum menggunakan Python, yaitu yang kita gunakan. Jadi teman-teman sudah belajar pakai metode-metodenya NumPy atau Python, yaitu yang digunakan. Tidak harus membangun sebuah software. Berbeda, berbeda nih ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman di IF atau di TI. Begitu, harus mengembangkan. Karena implementasinya adalah membuat sebuah teknologi. Kalau teman-teman kan menganalisa data. Begitu. Oke, kita kembali ke materi. Cluster analysis yang perlu tetap teman-teman ingat, bedanya dengan klasifikasi adalah cluster analysis mencari kelompok, berarti kelasnya tidak ditemukan. Classification itu kelasnya sudah ditemukan. Misalkan contohnya kemarin itu tentang apa namanya orang yang menunggak gitu ya, menunggak pinjaman atau menunggak di materi sebelumnya ya teman-teman itu sajikan 10 baris 10 data yang ada refund, marital status, taxable income. Kalau kelasnya adalah yes dan no, yang saya maksud kelas itu adalah yang bagian yes dan no, kelasnya. Nah, classification syarat mutlaknya itu harus ada kelasnya. Nah, cluster analysis syarat mutlaknya nggak ada kelasnya. Kita sedang mencari kelas tersebut. Maka teman-teman biasanya nih kalau sempro saya penyebabnya saya adalah kategorinya sudah ada belum? Biasanya ya saya menanyakan begitu. Nah, kata kunci clue kategorinya sudah ada atau belum? Itu maksudnya saya menanyakan kelasnya sudah ada atau enggak. Kalau sudah ada Pak tiga kategori misalkan. Teman-teman misalkan begitu. Ada Pak dua kategori. Nah, jawabannya itu bukan klaster, tapi klasifikasi. Kayak gitu. Karena klaster tidak atau sedang mencari kategorinya, proses sedang mencari kelasnya. Secara teori misalkan, tapi kan secara teori itu ada tiga kategori. Oke, tapi kita belum tahu dari tiga kategori secara teori itu apakah tiga tepat tiga atau tiga itu nanti ada sub-subnya. Nah, kita kan nggak tahu. Misal kategori satu, apakah benar hanya satu kategori saja di kategori satu? Bisa jadi ada satu B. Begitu. Nah, cluster analisis adalah mencari kelompok dari meskipun secara teori ada, kita memastikan apakah benar dalam sebuah data yang kita gunakan itu terbentuk kelompok yang hanya tiga saja atau dia bisa berkembang. Begitu. Jadi tujuan cluster analisis adalah mencari kelompok dari sebuah data, mencari kategori dari sebuah data. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya. What is cluster analysis? Tujuannya adalah finding groups of objects such that those objects in a group will be similar or related to one another and different from or unrelated to objects in other groups. Ribet ya. Intinya adalah tujuan cluster analysis itu mencari grup dari sebuah objek atau data yang perspektif mencari grupnya itu berdasarkan kedekatan atau perbedaannya. Jadi kalau kita mencari kelompok seseorang itu kalau sama maka dia masuk dalam kelompok tersebut, kalau beda maka dia bukan kelompok yang sudah kita tentukan, tapi mungkin kelompok yang lain. Nah, konseptual dalam klasterisasi atau clustering itu ada dua hal, ada intra-cluster dan inter-cluster. Nah, itu yang dioptimalisasi dalam clustering, intra-cluster dan inter-cluster. Begitu. Intra itu apa? Intra itu adalah kelompok data kelompok data yang berkumpul dalam sebuah kelompok. Data-data yang berkumpul dalam sebuah kelompok itu adalah intra-cluster. Tujuan intra-cluster adalah memastikan bahwa data yang terbungkus atau data yang sudah berkelompok itu memiliki kesamaan yang sangat erat, sangat lekat, dan perbedaannya sangat kecil. Saya ulangi, intra-cluster adalah bertujuan untuk memastikan data-data yang sudah berkumpul atau sudah berkelompok itu memiliki nilai kedekatan atau persamaan kemiripan yang sangat tinggi. Sedangkan perbedaannya sangat kecil. Semakin kecil semakin baik, semakin mirip semakin baik. Gitu ya. Nah, kalau intercluster itu adalah mendefinisikan atau mencari perbedaan yang sangat mutlak antar cluster. Antar ya, bukan di dalam cluster. Jadi ya, misalkan terbentuk dua cluster, maka intercluster memastikan dua cluster yang terbentuk itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau yang signifikan. Jangan sampai yang similar, yang sama.
Jangan sampai nilai intra-cluster lebih kecil dari konsep perspektif persamaannya ya, begitu ya. Atau kita menggunakan nilai perbedaannya, gap-nya. Jangan sampai nilai intra-cluster memiliki nilai gap lebih tinggi daripada inter-cluster. Kalau misalkan begitu, berarti ada perubahan cluster. Kenapa? Kok nilai kedekatannya lebih kecil di intra dibandingkan kedekatan terhadap kelompok yang lain. Begitu. Itu yang dioptimalisasi dari cluster analisis, memastikan pada dua perspektif intra dan intercluster itu bisa dicapai. Kalau intracluster berarti distance are minimized, berarti perbedaan itu diperkecil. Lalu kalau intracluster distance are maximized, jadi perbedaannya semakin kelihatan. Begitu. Kalau sama mirip ya jangan, maka itu kurang optimal, gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin kalau teman-teman mungkin raise hand, mohon maaf saya nggak bisa melihat uh, interface-nya Zoom-nya karena saya sharing-nya by ini dari layar. Jadi Zoom-nya ada di belakang PPT-nya. Nah, misalkan teman-teman mau bertanya langsung open mic aja ya. Baik, ini beberapa contoh aplikasi. Aplikasi ini bukan bukan ini ya, bukan bikin aplikasi, tapi aplikasi ya, teori clustering di dalam sebuah atau beberapa aplikasi. Nah, ini yang mengimplementasikan diantaranya adalah teknologi iDown, Second Down, Financial Down, dan Oil Up itu adalah beberapa industri group yang menggunakan konsep clusterisasi, di mana cluster yang dicari itu yang pertama ada Applied Metal Down, by Network Down, Tricom Down, itu beberapa aplikatifnya, begitu. Tapi kalau teman-teman, Pak itu menggunakan metode apa? Terus terang kami belum tahu metode yang digunakan apakah K-means, apakah density based, apakah Kamedoid, ataukah yang lainnya. Belum sampai sejauh itu. Tapi ini adalah contoh-contoh implementasi atau implementatifnya dari clustering. Lalu berikutnya, hal apa, nah mungkin teman-teman boleh bertanya nih, lalu kondisi apa yang menyebabkan clusterisasi bisa digunakan? Yang pertama, nggak ketemu kelasnya ya. Lalu hal apa yang tidak bisa digunakan clusterisasi? Yang pertama, simple segmentation. Contoh, dividing student into different registration group alphabetically. Alfabet, secara alfabet gitu ya, by last name. Jadi misalkan teman-teman ingin secara ini apa namanya, uh, cara dibuat ascending atau descending gitu ya, nanti terbentuk kelompok A sampai Z itu, nanti A sampai H itu berapa orang, lalu I sampai M misalnya, lalu N sampai apa, itu berapa orang. Nah itu kalau begitu segmentasinya tidak menggunakan klasterisasi, karena mudah. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan klasterisasi kalau seperti itu, misalkan kita mencari kelompok data mahasiswa berdasarkan peminatannya, itu nggak susah. Peminatannya, gampang aja Pak. Permasalahannya, kalau kita mencari kelompok berdasarkan peminatan, kelasnya belum terbentuk, kelompoknya belum terbentuk. Jadi kita nggak tahu ada berapa peminatannya. Cuman variabel-variabel yang digunakan, atribut-atribut yang digunakan itu mendukung dalam perspektif peminatan, gitu ya. Bukan hobi ya. Maksudnya peminatan yang dimaksud ini dengan variabel-variabel mata kuliah, misalkan begitu. Bagaimana bentuknya? Nanti dari mata kuliah yang terbentuk ini, kelompoknya, nanti dia akan diperdalam. Oh, ternyata kecenderungannya kelompok satu lebih ke matematika, misalnya. Tapi di awal kita nggak tahu bahwa itu akan mencari kelompok matematika. Kita mencari adalah kelompok peminatan. Simple segmentation tidak bisa dilakukan atau jangan menggunakan cluster analysis too much gitu ya, terlalu berlebihan. Berikutnya result of query. Jadi kalau teman-teman pakai query lalu terbentuk grouping ya tahu ya, group by gitu ya. Terus bisa menggunakan grouping set atau pakai roll up dan seterusnya cube gitu. Hasil query itu bukan untuk clusterisasi ya. Itu sama seperti simple segmentation begitu. Lalu berikutnya supervised classification. Jadi kalau clusterisasi itu nama lainnya adalah unsupervised. Unsupervised clustering. Kalau supervised itu classification.
Nah, itu have class label information. Jadi punya kelas, itu nggak boleh. Lalu berikutnya adalah association analysis. Jadi menganalisa hubungan gitu. Misalkan menggunakan correlation, itu bukan klasterisasi gitu. Meskipun ada terbentuk kelompok lokal versus global. Jadi dua kelompok ya lokal sama global. Lalu dicari hubungannya. Nah, itu bukan proses klasterisasi gitu ya. Nah, tapi berapa banyak notion of a cluster can be ambiguous. Jadi kalau teman-teman, karena tadi kita di poin yang ini, unsupervised class, have a class label information, itu kan rata-rata kata kategori sudah ditemukan. Jadi kalau bertanya berapa kelas, 2, 3, 4, itu sudah tahu di awal. Ya gitu. Nah, di clustering, pertanyaan ada berapa banyak kelompok, itu yang masih ambigu. 2, 3, 4, 5 yang kelompok yang terbentuk. Karena kita mencari optimalnya, berapa kelompok yang optimal. Oleh karena itu kenapa mungkin teman-teman ketika sempro mungkin pernah ikut begitu ya di kakak tingkatnya yang tentang klasterisasi diantaranya menggunakan eh, saya lupa namanya elbow salah satunya ya elbow atau menggunakan eh, bukan sigmoid ya salah satunya elbow lah ya. Nanti mohon maaf saya agak lupa salah satunya yang menggunakan nilai S itu cuma saya lupa metodenya gitu. Jadi satunya menggunakan elbow. Nah, elbow itu digunakan untuk mencari optimalisasi dari jumlah K-nya atau jumlah kelompoknya. Apakah 3, 4, 2, 1, dan seterusnya itu digunakan metode namanya elbow gitu untuk mencari optimal jumlah kelompoknya ada berapa. Tapi bukan berarti elbow digunakan untuk mencari clusteringnya, bukan. Hanya mencari optimalkannya. Dengan cara seperti apa? Dengan perbandingan inter dan intra cluster tadi. Begitu. Jadi jumlah K, jumlah kelompok dalam sebuah clustering itu masih ambigu. Di awal kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kategori sedang kita cari. Nanti akankah terbentuk 4, 5, 6, 7 kelompok, itu kita belum tahu. Seperti yang disebutkan tadi. Kategori misalkan secara teori, atau mungkin secara teori kelasnya, atau kemungkinan kelasnya kemungkinan ada 3. Tapi apakah benar 3? Jawabannya enggak. Karena bisa jadi di kelompok pertama itu bisa bentuk A, 1, B. Begitu. Sangat mungkin berkembang dari 3 menjadi 4 atau 5. Begitu ya. Nah, untuk proses pasteurisasi, metode-metode yang bisa digunakan diantaranya minimal ini ya, minimal bukan berarti harus tiga-tiganya dipakai. Minimal yang patut teman-teman tahu itu adalah kemis dan variasi-variasinya termasuk kamedoid, gitu ya. Lalu ada hierarchical clustering, nanti kita di pertemuan selanjutnya, misalkan kita belajar tentang hierarchical clustering. Lalu density based clustering, ini berkaitan dengan kepadatannya. Jadi semakin padat itu berarti dia adalah kelompok tersebut. Gitu. Kalau hierarchical cluster ini kalau saya tidak salah menggunakan teknik namanya dendrogram. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Nah, yang sekarang kita pelajari itu adalah K-means. Its variansnya nanti. Ada K-means, ada fuzzy K-means, begitu ya. Ada C-means saja, ada fuzzy K-means, macam-macam variasi dari K-means. Nah, teman-teman sebenarnya dalam metode K-means ini mungkin dari satu perspektif tahapan K-means itu teman-teman sudah sering menggunakan, sering mempelajari, yaitu menggunakan nilai mean. Ada mean, modus, median ya. Nah, ini menggunakan nilai mean. Nah, nilai mean ini biasanya digunakan untuk mencari namanya centroid. Nilai mean ini biasanya digunakan itu untuk mencari namanya nilai centroid. Centroid itu apa? Centroid itu adalah titik pusat, center. Jadi yang digunakan atau yang dicari dalam proses pasteurisasi adalah nilai centroid. Sebenarnya logiknya seperti apa sih di centroid itu? Itu kurang lebih begini teman-teman. Teman-teman mungkin sadar ya, sudah tahu dalam sebuah kelompok itu pasti kan the center. Pusat perhatiannya dalam sebuah kelompok itu pasti ada. Salah satu, misalkan ketika itu kelompoknya orang, pasti ada salah satu jadi leadernya. Dia akan menarik anggota-anggotanya.
tidak harus secara paksaan. Otomatis ketika komunikatif si ketua kelompoknya ini atau ketuanya atau si senternya ini komunikatif dan memiliki kemampuan dalam menarik massa, otomatis nanti anggota-anggotanya yang memiliki merasa atau memiliki kemiripan akan bergabung pada kelompok tersebut. Logiknya begitu ya. Nah, sentroid itu yang sedang kita cari, si leadernya. Nah, bagaimana mencari leader? Itu salah satunya menggunakan nilai Mean. Begitu. Kalau Medoid itu menggunakan nilai modus. Gitu ya. Jadi Kamis itu adalah K-nya itu adalah jumlah kelompok, meannya digunakan untuk mencari sentroid. Ya, kalau saya tuliskan di sini, K-nya itu untuk kelompok, jumlah kelompok. Misalkan K-nya 4, maka kelompoknya ada 4. Meannya, means-nya, mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Means-nya itu digunakan untuk mencari nilai sentroid atau titik pusatnya. Gitu. Jadi hati-hati, K-means itu maksudnya K-nya adalah jumlah kelompok, means-nya untuk mencari nilai sentroid. Gitu. Nah, ini proses yang dilakukan dalam proses algoritmanya, begitu algoritma. Ini mungkin hampir seperti pseudocode ya. Kalau teman-teman pernah belajar kan algoritma, saya kurang tahu ya, masih ingat apa enggak teman-teman? Algoritma itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Setahu saya, seingat saya itu ada pseudocode yang hampir sama seperti coding bentuknya, pseudocode. Yang kedua adalah flowchart. Nah, kalau yang ini itu bentuknya arahnya ke pseudocode, bukan flowchart. Teman-teman tahu flowchart ya? Kalau yang ini lebih ke pseudocode. Yang pertama, dalam proses K-means itu yang pertama select K points as the initial centroids. Jadi kita mencari centroid-centroidnya, jadi tentukan K-nya dulu berapa banyak kelompoknya dan tentukan centroid. Begitu. Ketika centroid dan jumlah K-nya ketemu, misalkan kita menggunakan 4 kelompok, dari 4 kelompok cari centroidnya, begitu. Ketika centroid ketemu, baru dihitung dengan menggunakan kalau saya tidak salah di awal pertemuan itu, teman-teman belajar menggunakan Euclidean distance, lalu similarity, ya, ada cosine similarity, ada Jaccard, itu Jaccard similarity kalau saya tidak salah, itu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menghitung kedekatan, kemiripan, atau perbedaan data dalam sebuah cluster. Nah, itu sudah mulai implementasinya tuh. Ketika K-nya sudah tahu berapa kelompoknya, centroidnya sudah ketemu, dari masing-masing centroid gunakan, misalkan pakai distance ya, Euclidean distance atau menggunakan Manhattan, monggo sudah yang mana saja. Itu dihitung. Semakin dekat, semakin kecil nilai distance-nya, mengasumsikan bahwa data itu mendekat pada kelompok tersebut. Begitu. Lalu kemudian dievaluasi, begitu ya. Dievaluasi apakah sudah optimal atau belum, begitu. Dengan bagaimana caranya? Sekali lagi dengan perspektif inter dan intra cluster. Dengan perspektif inter dan intra cluster tadi, menghitung jaraknya dari dalam cluster dan juga antar cluster. Ketika sudah optimal atau maaf, bukan jangan loncat ke maaf, saya koreksi. Bukan sudah optimal. Ketika belum optimal atau nilai inter clusternya masih lebih kecil daripada intra cluster, maka recompute the centroid. Centroidnya diganti, dirubah, begitu. Centroid yang di awal kita pilih tadi, karena belum optimal, kita ganti centroid dari data yang sudah berkelompok. Pilih salah satu untuk centroid. Ulangi hal yang semula, dihitung menggunakan distance, dihitung pengelompokannya lagi, lalu dievaluasi sudah optimal atau belum. Sampai centroid tidak lagi berubah atau sudah optimal. Ketika sudah optimal dan centroid tidak mengalami pergeseran data, maka dikatakan sudah selesai. Begitu. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan teman-teman. Saya beri waktu untuk open mic.
Nah, sebenarnya kalau di skripsi teman-teman pakai clustering itu sudah ada metodenya di NumPy. Atau saya biasanya seringnya pakai R programming, bahasa bahasa R. Untuk yang NumPy saya belum pakai. Nanti mungkin secara bertahap saya akan beralih ke NumPy. Gitu. Tapi biasanya pakai itu metodenya sudah ada, fungsinya sudah ada, kita tinggal panggil aja. Data dimasukkan, lalu datanya itu di variabelnya dipanggil sebagai apa ya namanya untuk digunakan untuk klasterisasi. Dan misalkan teman-teman punya 30.000 data atau 3 juta data, dalam proses klasifikasi atau klasterisasi bukan tidak selalu atau tidak wajib 3 juta atau 30.000 data itu digunakan seluruhnya. Bisa kita sampling, ya, bisa kita ambil sebagian untuk sampling digunakan sebagai data train dan data test. Jadi dari dataset tidak selalu harus dipakai seluruhnya, sebagian saja sampling. Oleh karena itu kenapa di awal pertemuan atau beberapa pekan sebelumnya itu teman-teman belajar tentang teknik sampling. Karena sebenarnya dalam implementasi klasterisasi maupun klasifikasi datanya bisa disampel untuk prosesnya. Gitu ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini contoh implementasinya. Kalau saya tidak salah, ini hasil dari nampaknya oleh waktu itu, ini materinya dari Pak Arief, jadi oleh beliau dipindahkan ke dalam Excel. Nah, ini bentuknya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ini awal data yang semula. Begitu kita plot secara sembarangan, begitu. Yang penting 3 kelompok atau mungkin 2 kelompok, gitu ya, datang di sini. Lalu kita plot secara sembarang saja, klasternya 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu dilakukan penentuan centroidnya ini, penentuan centroidnya, terus dilakukan perhitungan distance, begitu. Nah, yang sebelah kanan ini yang sudah selesai jumlah klasternya. Ternyata klaster yang terbentuk itu yang satu lebih banyak dibandingkan klaster kedua. Klaster kedua contohnya di sini ada 4, sedangkan klaster satu itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 15 data, 11 yang masuk klaster satu, yang 4 masuk klaster dua. Yang di sebelah kanan sendiri, yang di blok warna kuning dan hijau itu adalah centroidnya, teman-teman. Ya, kok ada 2 nilai? Itu centroidnya nilainya itu dari variabel X dan Y. X dan Y itu dari, nah yang sama ini adalah nilai X, ini nilai Y, nilai X, nilai Y. Gitu. Dari centroidnya. Kan awalnya ini centroidnya. Nilainya 6 dan 5, ataupun 10 dan 9. Ternyata setelah optimal, nilainya bukan 6 dan 5, tapi 5,8 dan 6,5 untuk yang klaster 1 centroidnya. Sedangkan klaster 2 itu 8,5 dan 8,75. Masih bergeser. Hmm. Ini contoh example-nya dari K-means. Nanti kalau teman-teman menggunakan NumPy, ketika di run begitu ya, execute, nanti akan otomatis visualisasinya terbentuk. Ini gambar visualisasi dari proses klasterisasi. Tapi ini beda dengan data visualization ya teman-teman. Ini hasil visualisasi dari cluster, bukan data visualization. Hampir sama. Prosesnya visualisasi, tapi tujuannya berbeda. Kalau ini mencari kategori, kalau visualization mencari insight. Bukan di dalam, insight itu bukan insight di dalam ya. Insight itu maksud bunyi. Jadi insight yang saya maksud bukan insight ini ya. Kok
yang jelas yang ini sudah berhimpitan sebenarnya. Ketika berhimpit ini sangat mungkin uh, outliersnya itu sangat mungkin muncul ya ketika berdekatan sebelahan. Nah, tapi meskipun K-means itu paling banyak, itu paling sering digunakan, tapi dia terdapat beberapa masalah, gitu, beberapa kelemahan. Yang pertama, dia tidak bisa membedakan ukuran. Logikan yang di sebelah sini. Ini dibagi begini. Padahal belum tentu ya. Maka sangat mungkin muncul outliers atau noise. Itu kelemahannya clustering. Clustering. Kelemahannya K-means. Dan variansinya, Kemedoid, Fuzzy Ch-means, semuanya sama, nggak bisa. Non-globular shape itu nggak bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan differing density. Jadinya nggak bisa dibagi ya. Mana yang optimal, masih belum optimal ini jadinya. Karena yang sini, yang sebelah kanan itu dibuat satu kelompok, yang sebelah kiri dua kelompok. Bukan berarti nanti sudah tepat tidak. Yang ini ukuran size-nya. Differing size membedakan ukuran agak susah. Karena sangat mungkin seperti contoh yang tadi di Excel ya, tadi di depan di atas, yang kelompok satu itu 14, yang kelompok satu 11, 11 data. Kelompok dua atau kuartal kedua itu cuma 4. Bisa seperti kalau kayak ini. Tapi kalau teman-teman berharap 15 itu satunya 7, satunya 8, saya ulangi, kalau teman-teman berharap menggunakan K-means, kelompok satu ada 7, kelompok dua itu ada 8, biar berimbang Pak. Nah, K-means nggak bisa ditentukan seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya untuk density dan kok density, kepadatan tadi, density ya kalau nggak salah. Density dan size tadi itu bisa menggunakan eh, sama-sama sih sebenarnya untuk yang globular juga menggunakan hierarchical clustering.
Jadi dipotong-potong aja dulu, dibanyain jumlah klaster. Nah, gitu. Misalkan tadi cuma 3, ini bisa 10, dimulai dari 10 atau 11 dulu. Nanti kemudian perlahan di merge, ya merge, tahu ya di Excel merge itu digabung. Setelah dihitung menggunakan inter dan intracluster. Tapi awalnya kita banyain dulu jumlah klasternya agar bisa tersebar, menyebar. Baru perlahan-lahan dilakukan merging atau uh, penggabungan. Nah, ini contohnya yang untuk Bobolo. Jadi dibuat dari dua kelompok yang sebelah kiri. Ini kan cuma dua, warnanya berbeda ya. Nah, ini salah penyelesaiannya begini. Dibentuk sekian banyak kelompok dengan warna-warna yang berbeda-beda. Lalu kemudian setelah itu dilakukan evaluasi. Yang terlalu dekat itu dijadikan satu kelompok aja. Evaluasi dulu tadi. Nah, tapi kalau pertanyaan teman-teman, Pak, apakah data yang kita terima dalam dataset bentuknya seperti gambar yang sedang kita lihat sekarang? Jawabannya tidak, teman-teman. Saya ulangi, kalau teman-teman berasumsi bahwa berarti data yang digunakan dalam klasterisasi harus diwarnain dulu seperti ini, harus berbentuk diagram apa ordinal sama XY gitu, misalkan ya, saya lupa namanya. Ordinal dan absis ya, XY, diagram kartesius. Apakah harus seperti ini? Jawabnya tidak, teman-teman. Ya datanya bisa jadi bentuknya tabel atau bisa bentuknya kalau untuk yang GIS ya, untuk yang geographical data dataset bentuk spasial itu ya angka begitu, bentuk tabel. Nah, ini hanya visualisasi saja. Bentuk visualisasinya tidak harus data divisualisasikan dulu kalau mau diklasterkan. Tidak harus. Gitu. Ini sebagai analogi saja, alat bantu teman-teman untuk mencerna sebenarnya dalam proses klasterisasi itu kelompok-kelompoknya kalau divisualkan kira-kira gambarnya seperti ini. Tapi ini bukan bagian dari proses klasterisasi sebenarnya. Jadi teman-teman, kenapa saya menjelaskan itu? Takutnya teman-teman nanti mewajibkan bahwa klasterisasi harus ada gambar yang seperti ini. Tidak. Tapi biasanya kalau teman-teman pakai R atau NumPy, hasil akhirnya pakai R atau NumPy, hasil akhir dari proses klasterisasi itu bisa divisualisasikan. Hasilnya loh ya, hasilnya itu bisa divisualisasikan. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Atau yang seperti yang di atas ini, hasil visualisasinya. Lalu berikutnya, importance of choosing initial centroid. Jadi, apa ya, bukan kebutuhan, pentingnya memilih inisial centroid yang tepat, centroid yang di awal. Itu sangat berpengaruh dalam proses pasterisasi dan bisa berpengaruh pada proses iterasi. Karena nanti ujung-ujungnya kalau salah bisa muncul outlier atau noise. Gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau kurang tepat itu ini ya, teman-teman. Kalau yang bawah ini sudah jelas cluster yang di atas ini agak membingungkan. Begitu. Karena inisial centroidnya menjadi kurang pas. Hasil akhirnya yang paling optimal adalah ini ya. Dari yang di atas itu yang paling optimal. Bentuk ini step ya teman-teman. Pertama yang sebelah kiri, yang atas sebelah kiri, pindah ke kanan, lalu pindah ke bawah. Ini fase yang terakhir. Dan teman-teman lihat, di sini sudah terbentuk kelompok yang lebih lebih ini ya. Mungkin secara penghubung, meskipun masih ada kemungkinan outlier ya, yaitu di masih ada kemungkinan, tapi kan ini belum 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 saya evaluasi yang ini tadi. Jarak ke sini dengan jarak ke sini mana yang lebih dekat? Kalau yang ini jelas kemungkinan besar outlier, karena jaraknya ke sini lebih dekat daripada ke bawah. Sangat mungkin ini warnanya coklat yang ini. Kalau yang ini masih debatable.
Oke, kita skip. Nah, problem with selecting initial points itu bisa dilihat dari sisi permutasinya ya, untuk mencari probabilitas kebenaran dari centroidnya. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ini saya skip aja. Karena di dalam analisis, ya monggo kalau teman-teman mau pakai, boleh untuk menjustifikasi seberapa besar kesulitan dalam mencari jumlah K dan menentukan inisial centroidnya. Tapi biasanya saya paling mudah itu saya urutkan dulu. Data misalkan ada 100 atau mungkin 2000, saya urutin aja yang paling mudah. Ya di apa namanya, eh saya lupa istilahnya, sorry. A sampai Z itu apa namanya? Diurutkan lah ya, diurutkan gitu. Setelah diurutkan, lalu saya bagi berapa jumlah K-nya. Kelompoknya rencananya ada berapa. Nanti kita bisa lakukan iterasi, apa namanya, kita state bahwa saya akan mencoba mulai dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Maka kita train satu-satu, K sama dengan 2, berapa hasilnya sampai selesai. K sama dengan 3, seperti apa juga kita lakukan inisiasinya. Sampai K dengan 10, K sama dengan 10. Nanti yang optimal yang mana, kira-kira begitu. Hmm. Nah, ini solution dari initial centered problem. Yang pertama multiple run. Yang multiple run berarti percobaan. Tadi saya bilang, coba aja dulu, diurutin dulu misalkan, dilakukan berulang, iterasinya dibanyak. Sampai benar-benar senternya tidak berubah. Begitu. Lalu berikutnya menggunakan sampel, lalu bisa menggunakan hierarchical clustering untuk mencari initial centroid. Lalu select more than K initial centroid and then select among these initial centroid. Jadi kita pilih beberapa centroid dalam sebuah cluster, lalu kemudian kita terapkan mana yang lebih optimal, itu yang menjadi centroid yang paling bagus. Gitu ya. Yang berikutnya menggunakan proses post processing, bukan pre processing tapi post processing, setelah cluster terbentuk. Gitu ya. Lalu berikutnya generate a lot of cluster dan perform hierarchical clustering. Jadi buat cluster yang jumlah banyak, lalu dilakukan penggabungan. Lalu yang kedua adalah bisecting k-means. Nah, k-means kadang-kadang menghasilkan cluster tapi datanya kosong atau datanya sedikit. Sangat mungkin di k-means begitu. Ya. Lalu bagaimana kalau begitu ya? Kalau begitu nanti post processing teman-teman. Hapus clusternya. Misalkan ketemu 8, tapi ada salah satu cluster yang kosong, maka data tersebut atau cluster tersebut hapus. Post processing. Dibagi. Lalu berikutnya bisa menggunakan proses namanya ISO data. Saya belum pernah pakai sih kalau ISO data. Begitu mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Jadi Bapak izin Bisa pindah bertanya. ke, silakan. Saya pindah.
visualisasi. Misalkan begini ya bentuknya Mbak. Nanti kurang lebih hampir sama Mbak. Bentuknya akan kurang lebih ketika secara visualisasinya. Begitu. Cuman kelompok atau warnanya jadi berbeda. Karena kan Mm-mm. sebenarnya ini adalah plot. Jadi gini teman-teman, di dalam cluster itu ini eh, KTS itu adalah plot data. Data ketika diplot dalam diagram Cartesius, Cartesius, data ketika diplot dalam diagram Cartesius bentuknya seperti ini. Nah, clustering itu tidak menggeser data. Menggeser centroid iya, itu bukan memindahnya. Cuman sebenarnya ini sudah di Nah,
Kita sampai jam berapa ya? Sampai kurang lebih jam 9, Bapak. Oh, jam 9. Masih aman ya. Permisi, Oke, Bapak. kalau belum ada, ya silakan Mbak. Izin bertanya terkait presensi. Nah, kebetulan Nah, ini, itu yang ya, ya, ya ini yang saya mau bahas. Kalau memang oh, belum ada, saya mau melakukan pemutihan gitu, Mbak. gitu ya, Bapak. Nanti teman-teman tolong dicek di aplikasi masing-masing. Oke, saya mulai dari Mas Ainul Hanan, ada? Baik. Berikutnya Devina Firda Cahyani, Hadir, Pak. hadir ya. Iya, Pak. Berikutnya Nadia Putri Kusumah Wardani. Hadir, Pak. Mbak Novita ya berarti ya. Iya. Berikutnya Mbak Nurma Hania Agustina. Nurma Hania Agustina. Oke, berikutnya Mbak Dinda. Dinda Ramadjuita. Mbak Dinda. Oke. Selanjutnya Ganza Betananda Dilva. Ganza Betananda Dilva. Nggak ada. Baik. Selanjutnya Dini Indriani. Hadir, Pak. Mbak Dini ya. Iya, Pak. Baik. Berikutnya Sisilia Di Febrianti. Hadir, Pak. Baik, Mbak Sisil ada. Berikutnya Mbak Nabila Anjani, Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Mbak Ayu Andrino Falsari. Ayu Andrino Falsari. Oke, selanjutnya Dinar Ayu Pratiwi. Ada? Nggak ada Dinar. Selanjutnya Zahra Hilmi Gaida. Zahra. Nggak ada. Oke, berikutnya Mas Januario. Hadir, Kayaknya ada Pak. tadi di Zoom. Mas Januario. Oke, yang terakhir Sistra Sitanggang. Sistra Sitanggang. Oke,